Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwasannya saat hari ini kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Dia sudah berkorban dan mati untuk kita. Dan pada saat hari ini Dia bangkit untuk kita semua, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah pada saat hari ini, saya akan bacakan ayat untuk mendasari pujian penyembahan kita yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita buka hati kita, kita percaya bahwa karena kasih-Nya kita dapat dipulihkan, karena pengorbanannya kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab dalamnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Kau terlebih dari segalanya. terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia sama kanku, Dengan darah yang termulia, dengan darah yang tercurah. ampuni kami. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Bapa mulia, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita mau katakan lebih lagi. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Engkau terlebih dari segalanya. terlebih dari segalanya. Pengorbanan-Mu, Pengorbanan yang termulia sama kanku. terima kasih Tuhan. Dengan darah yang tercurah. Ampuni kami. Ampuniku atas
Terima kasih Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun Kau yang memulihkan kami. memulihkanku. Aku percaya Aku percaya Engkau Tuhanku yang dahsyat. Tuhanku dahsyat. Engkau yang turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya Haleluya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Turun tangan Kau yang memulihkanku. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya Haleluya. Tuhanku percaya dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau yang menyembuhkan kami. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan-Mu, karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini Bapa. Kami mau lebih lagi bersuka cita karena kebangkitan-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk terima berkat-Mu lebih lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Karena berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kita, kita boleh diselamatkan. Karena kematian Tuhan Yesus, Dia sudah berkorban bagi kita. Dan sekarang kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Geraklah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Segala musuh Selamatkanlah umat-Mu. selamatkan
bersorak karena kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita terima taburan firman Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih kau sungguh ajaib. Pengorbananmu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kebangkitanmu yang memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya kami temukan dalam-Mu Tuhan. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Kasih-Mu tak pernah berubah. Tiada pernah berubah. Kasih-Mu yang terbesar dalam hidupku. Sebab pengorbanan Tuhan
Tuhan, Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sangat berbahagia karena kita masuk dalam Raya Paskah. Bersama-sama kita sudah memperingati kematian Yesus Jumat Agung, dan hari ini kita merayakan Paskah bersama-sama. Ada perasaan sukacita karena kita kembali memperingati akan kebangkitan Yesus dari kematian. Di sisi lain mungkin ada perasaan mengapa Paskah tahun ini kita tidak bisa bersama-sama di gereja merayakan Paskah bersama-sama. Mungkin juga tidak hanya kita orang dewasa, namun juga anak-anak merasakan kenapa tidak bisa seperti dulu kita ada cari telur dan sebagainya. Namun hari ini mari kita bersama-sama akan merenungkan bahwa semua yang terjadi, yang kita alami adalah dalam rencana Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Allah pada saat ini. Bapa di surga, saat yang indah ini kami bersama-sama seluruh jemaat-Mu, jemaat GBI Salatiga mengucap syukur karena tahun ini kami bisa merayakan Paskah bersama-sama di rumah masing-masing dengan keluarga, dengan saudara kami yang kami kasihi, merayakan Paskah, merenungkan kebaikan Tuhan, merayakan kemenangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Memang kami tidak melakukannya dengan perayaan, dengan pesta, namun kami dengan keluarga masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan belajar firman-Mu, kami akan merenungkan kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang hati kami siap ditaburi firman Tuhan, kiranya saat firman disampaikan lewat online saat ini Tuhan, kami akan tanggap dengan percaya, kami akan terima dengan sukacita, supaya kebangkitan Kristus membuat kami bersemangat, tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan kali ini sungguh-sungguh menjadi berkat untuk kami semuanya. Kami siap menerima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Kebangkitan Kristus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan. Waktu kita belajar firman Tuhan dalam memperingati kematian Yesus hari Jumat Agung,
kita juga sudah belajar firman Tuhan bahwa dia sungguh-sungguh sudah mati. Dia sungguh-sungguh sudah mati untuk semua orang, untuk menggantikan hukuman atau untuk memikul dosa semua manusia dan untuk menghapus dosa semua orang. Kita melihat saksi-saksi yang melihat kematian Tuhan Yesus, mereka sungguh-sungguh mengatakan, Pilatus dia tidak menemukan kesalahan dalam diri Tuhan Yesus. Memang dia orang benar, dia adalah Allah yang benar yang menjadi manusia. Dan juga kepala pasukan, dia mengatakan dari kematiannya dia yakin bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Dan Yusuf Arimatea, dia juga orang yang benar, orang yang menantikan kerajaan Allah. Dari hal ini kita mengerti bahwa dia sungguh-sungguh sudah mati buat kita. Dan hari ini saat kita belajar firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita merayakan Paskah ini, kita pun juga akan merenungkan dia benar-benar sudah bangkit dari kematian. Dari bacaan tadi yang saya sudah bacakan bagi kita semuanya, kita juga melihat para saksi, orang-orang yang benar-benar membuktikan, melihat kenyataan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Ayat 1 mengatakan dan ayat yang kedua, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Yang pertama kita menemukan di sini para saksi itu adalah para murid wanita yang dengan keberanian menjenguk ke kubur Yesus. Dan ketika kita belajar tentang kematian Yesus, bagaimana Yusuf Arimatea membawa ke kubur itu, perempuan ini pun juga melihat di mana Yesus dibaringkan. Dan pagi-pagi benar ini mereka datang untuk meminyaki mayat Yesus. Namun ketika mereka sudah masuk ke dalam kubur itu, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Bahkan mereka bertemu dengan seorang malaikat juga yang adalah saksi tentang kebangkitan Yesus. Kemudian malaikat berkata kepada para wanita itu, kita melihat ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saksi yang kedua adalah malaikat Tuhan sendiri yang dilihat oleh wanita-wanita itu, seorang muda yang berpakaian putih. Di sini kita melihat bahwa kebangkitannya bukan cerita omong kosong, tetapi benar-benar ada bukti, ada saksi bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Membuktikan dia menang, mengalahkan maut. Musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Jadi kita punya pengharapan dalam Tuhan, kita punya ucapan syukur dalam Tuhan bahwa kalau Yesus dibangkitkan, kita pun yakin orang-orang yang mati dalam Tuhan, setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, akan mengalami juga kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berbahagia, keluarga, saudara, orang tua yang sudah dipanggil Tuhan, mereka akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Itulah yang membuat kita bahagia dan bersyukur kepada Dia. Kemudian saksi berikutnya adalah seorang rasul Paulus. Dari apa yang dia ungkapkan, dari apa yang dia katakan, dia menyaksikan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian dan hidup. Mari kita membaca di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan 9. Ini pengakuan Rasul Petrus bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Demikian 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas
dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang baru lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, inilah kesaksian daripada Rasul Paulus bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Dari para murid wanita tadi kita melihat sudah membuktikan kuburnya sudah kosong. Kemudian kesaksian dari malaikat Tuhan juga menjelaskan dia tidak di sini, dia sudah bangkit, dia mendahului kamu ke Galilea. Kemudian dari seorang rasul yang bertemu dengan Yesus sendiri, dia mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian sebab dia sendiri ditemui oleh Yesus. Dia ditemui oleh Yesus yang bangkit itu dan dia mendengar suaranya, dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Kurang apa bukti ini saudara? Kita yakin bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu apa yang menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang percaya? Kita pun tidak hanya bersyukur melihat saksi atau mendengar saksi-saksi Tuhan yang menyatakan kebangkitannya. Namun hari ini kita juga akan menyatakan keyakinan kita bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Masih dalam kitab 1 Korintus pasal 15, kita akan baca ayat 20 sampai dengan ayat 23. Ini pun adalah pengakuan kita, keyakinan kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian saya bacakan ayat 20 sampai dengan 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Inilah yang menjadi keyakinan kita pada hari ini ketika kita merayakan Paskah, kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan ini membuat kita bersyukur bahwa dari tahun ke tahun selalu kita diberikan kesempatan merayakan Paskah. Pemerintah mengakuinya. Kita pun sebagai orang percaya meyakininya bahwa Yesus yang kita sembah, Sang Juru Selamat, dia sudah mati dan dia bangkit hidup untuk selama-lamanya. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Paskah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, dan kiranya dengan perayaan Paskah tahun ini kita merenungkan betapa Yesus itu baik buat kita. Dia sudah memikul semua dosa kita, memikul hukuman yang harusnya kita tanggung, namun Yesus sudah melakukannya untuk kita semuanya. Dia bangkit, dia hidup, dan dia mengasihi kita. Mari kita berdoa untuk firman Allah pada kesempatan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami hari ini. Bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus Sang Juru Selamat sudah benar-benar mati dan bangkit, dan kami hari ini merayakan kebangkitannya. Kami sudah diberkati lewat apa yang disampaikan oleh para murid perempuan. Mereka menyatakan bahwa kubur itu benar-benar kosong. Ada harapan buat kami semuanya. Dan juga dari apa yang dikatakan malaikat Tuhan, bahwa Yesus tidak dikubur lagi, dia sudah bangkit dan hidup mengalahkan maut. Itu adalah pengharapan kami semuanya. Dan juga dari Rasul Paulus yang menyatakan bahwa dia sudah berjumpa dengan Yesus pribadi. Dan hari ini dia mengatakan lewat apa yang dikatakan Rasul Paulus,
bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian dan ini merupakan kabar gembira untuk kami orang percaya saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang hari ini merayakan Paskah bersama-sama dengan keluarga mereka di rumah masing-masing. Kiranya berkat kemurahan Tuhan melimpah bagi mereka. Paskah hari ini menguatkan mereka. Paskah hari ini memberkati mereka. Paskah hari ini membuat mereka tetap setia, tetap tekun untuk mengutamakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur dan hamba mengucapkan semuanya kepadamu Tuhan sebagai perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus yang akan memberkati semua jemaat yang sudah mendengarkan firman Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapa di surga, pada hari ini kami sudah bersama-sama beribadah bersama jemaat dan bersama seluruh orang percaya yang menyaksikan dan mendengarkan berita firman Tuhan ini. Maka saat ini Bapa, kami memohon kepadamu, biarlah berkat-berkat yang dari surga Tuhan curahkan bagi jemaat-Mu, bagi orang percaya yang sudah mendengar firman Tuhan. Dan kiranya pada hari ini berkat-berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan kiranya kekuatan Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan kami, yang memberikan hikmat untuk kami semuanya, kami terima dengan sukacita. Dan berkat ini akan memberikan kami semangat untuk terus hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersatu dengan Tuhan. Doa ini kami panjatkan dan berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.